Sudah biasa kalau kita dengar Amerika dikabarkan berseteru dengan Rusia maupun China. Namun, kali ini tumben-tumbenan Amerika Serikat bisa kompak dengan China dan juga Rusia. Bagaimana negara-negara yang sering saling menyerang ini tiba-tiba bisa kompak? Kita akan bahas di channel ini, channel Prima Plastindo, supplier dan fabrikasi biji plastik original dan daur ulang berkualitas. Jangan lupa cek info Prima Plastindo di Facebook, Instagram, dan juga TikTok untuk mengetahui produk bahan baku yang didistribusi oleh Prima Plastindo, sahabat mitra biji plastik berkualitas yang dapat dipercaya. Hubungan Amerika Serikat dengan Rusia dan dengan China memang nggak pernah akur kalau kita lihat. Selalu ada saja masalahnya. Nah, hal ini semakin terlihat jelas sejak Rusia menyerang Ukraina. Di tahun 2022 lalu, Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya membekukan cadangan devisa Rusia dalam bentuk dolar Amerika Serikat sebagai bentuk sanksi berperang dengan Ukraina. Nah, sejak saat itu, banyak negara jadi was-was nih. Takut kalau Amerika Serikat menggunakan strategi yang sama sebagai senjata untuk menekan negara lain. Makanya muncul gerakan dedolarisasi. Rame-rame banyak negara melepas cadangan dolar yang mereka punya. Dan siapa yang paling getol? Rusia dan juga China. Dedolarisasi tampaknya memang ampuh karena terbukti porsi dolar Amerika Serikat dalam cadangan devisa dunia terpantau terjun bebas. Di masa kejayaannya dulu, pangsa dolar Amerika Serikat di cadangan devisa global masih ada di atas 70%. Wow, di masa-masa jayanya dulu. Tapi sekarang, mulai tahun 2021 lalu, porsinya sudah mulai turun. Turun jadi 58,8%. Dan pada 2022, turun lagi ke angka 58,4%. Yang terendah yang tercatat sejak 27 tahun terakhir. Nah, hal ini terjadi karena rupanya bank sentral di seluruh dunia sedang melakukan diversifikasi. Maksudnya coba-coba disebar uangnya ke peluang keuntungan lainnya. Dengan menyimpan emas ketimbang menyimpan dolar banyak-banyak. Ini udah mirip kayak emak-emak di pasar yang doyan beli dan pakai emas sebanyak-banyaknya di sekujur badan mereka. Nah, tercatat berbagai bank sentral memborong hingga 228,4 ton emas pada kuartal pertama tahun 2023. Nah, yang menarik, China yang sudah 3 tahun terakhir nih nggak beli emas sama sekali, pada tahun lalu dilaporkan memborong habis emas. Di bulan November 2022 lalu, mereka borong 32 ton emas. Lalu di bulan berikutnya, Desember 2022, diborong lagi 30 ton emas. Jadi hanya dalam jangka waktu 2 bulan saja, Bank Sentral China sudah memborong 62 ton emas. Borong terus emasnya sambil buang-buangin cadangan dolar. Jadi kelihatan banget ya kalau China memang mau melepaskan diri dari dolar Amerika Serikat. Namun siapa sangka ternyata Amerika Serikat dan China kompak dalam urusan satu hal. Apa itu? Urusan suku bunga acuan. Nah, dari mana bisa dibilang kompak? Sebelum lanjut, apakah Anda sedang butuh pasokan biji plastik original dan berkualitas? Seperti biji plastik LDPE Petlin tipe N125Y, bahan baku plastik LDPE adalah jenis plastik yang memiliki kode kimia nomor 04 dengan karakteristik elastis, lentur, dan kuat. Keunggulan dari bahan ini adalah mudah untuk diproses lebih lanjut, tembus pandang, juga tahan panas. Bahan ini biasanya digunakan dalam mesin produksi injection, blowing, maupun extrusion. Produk yang dihasilkan adalah pembungkus plastik dan juga wadah kemasan seperti botol plastik, bubble wrap, tutup botol, tutup galon, tutup segel tabung gas, dan plastik lembaran. Serta bisa juga digunakan untuk menghasilkan peralatan kesehatan maupun laboratorium. Kunjungi segera website Prima Plastindo di www.primaplastindo.co.id yang menyediakan biji plastik GPPS, HIPS, PP, PE, dan ABS original, berkualitas, dan terjamin. Jangan ragu hubungi via WhatsApp atau sosial media Prima Plastindo di Facebook, Instagram, dan TikTok untuk informasi pasokan biji plastik yang Anda butuhkan. Prima Plastindo, supplier dan fabrikasi biji plastik original dan daur ulang berkualitas. Bagaimana bisa dibilang Amerika Serikat, China, dan Rusia kompak dalam urusan suku bunga?
Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve atau The Fed, memutuskan untuk menahan suku bunga acuan mereka saat ini di level 5,0 sampai 5,25%. Nah, ditahannya suku bunga acuan The Fed ini memang sudah sesuai dengan ekspektasi pasar. Dan keputusan The Fed ini ternyata memang mengikuti langkah bank sentral lain yang sudah menahan atau bahkan memangkas suku bunga acuan mereka. Dan itulah yang juga sudah dilakukan oleh China. PBOC atau People Bank of China sempat memberikan kejutan setelah memutuskan untuk memangkas suku bunga acuan mereka sebesar 10 basis poin menjadi 1,9%. Nah, penurunan suku bunga tersebut membuat PBOC menambah likuiditas mereka sebesar 2 miliar yuan atau setara 279,97 juta dolar Amerika Serikat ke dalam perekonomian mereka. Nah, kenapa ini disebut langkah yang mengejutkan? Ya, potong aja suku bunganya, nggak ada yang spesial. Tapi sebenarnya, langkah pemangkasan ini sedang membuktikan bahwa perekonomian China sedang tidak baik-baik saja. Karena kalau baik-baik saja, ya nggak perlu dong diturunkan suku bunganya. Bahkan kalau bisa ya dinaikin. Karena toh, walaupun dinaikin, pasti perusahaan-perusahaan di sana akan cukup kuat untuk membayar suku bunganya. Itu kalau baik-baik saja perekonomiannya. Nah, jadi pemangkasan suku bunga ini kelihatannya menunjukkan bahwa ekonomi China lagi butuh ruang nafas karena udah mulai tersengal-sengal. Bahkan ke depannya, suku bunga acuan jangka menengah diperkirakan akan kembali dipangkas juga. Nah, Rusia juga mengambil langkah yang sama. Rusia juga terlihat menahan laju suku bunga mereka di level 7,5%. Belum bergerak sejak Rusia memangkas suku bunganya pada September tahun lalu. Sudah hampir 8 bulan suku bunga mereka ditahan, gak naik, gak turun, yang untuk alasan yang kelihatannya sama dengan China. Jadi bisa dibilang Amerika Serikat, Rusia, dan China kompak kali ini karena sama-sama menahan laju suku bunga mereka. Nah, bagaimana dengan di Indonesia sendiri? Apakah Bank Indonesia juga sama nih, meniru langkah mereka, menahan suku bunga? Sebelumnya, pada Januari 2023, Bank Indonesia mengerek suku bunga acuan hingga 225 basis poin menjadi 5,75%. Cukup tinggi juga. Dan sampai bulan ini, Bank Indonesia juga memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuannya di level tersebut, di level 5,75%. Yang berarti level suku bunga Bank Indonesia sudah ditahan selama 4 bulan terakhir ini. Nah, apakah penahanan ini akan terus berlanjut ke depannya? Kelihatannya BI mulai pesimis terhadap kondisi ke depannya melihat perkembangan ekonomi global. Karena kalau sampai raksasa-raksasa ekonomi seperti Amerika Serikat, China, Rusia sampai engap perekonomiannya, ya pasti akan ada dampak negatifnya untuk ekonomi Indonesia. Nah, apakah Bank Indonesia dan bank-bank sentral lainnya akan terus mempertahankan suku bunga mereka? Bagaimana dengan perkiraan kondisi ekonomi global ke depannya? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar bisnis, terutama industri plastik.